Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sesuai dengan kata saya pada akhir cerita sebelumnya, kita akan lanjutkan cerita dari Mas Indra yang berjudul Santet Orang Banten ini pada malam harinya ya. Oh ya, sebelum kita mulai ceritanya, saya mau memberikan pengumuman singkat aja nih, bahwa untuk pemesanan kaos dan hoodie Ada Apa Gerangan ini tinggal 2 hari lagi ya. Setelah itu kita tutup dan tidak bisa pesan lagi karena udah mulai proses produksinya untuk dikerjakan selama 2 minggu dan akan langsung dikirimkan ke alamat masing-masing dari teman-teman yang udah melakukan pre-order. Dah gitu aja informasinya. Nah, sekarang langsung saja kita simak kelanjutan ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Retak cahayanya rampuh. Lalu kulihat bapak sudah mulai melakukan zikirnya. Ia duduk bersila sambil menundukkan kepalanya. Sebuah tasbih sedang bapak gunakan. Aku pun mengikuti bapak. Segera ku ambil sebuah tasbih, lalu aku segera duduk di dekat bapak. Sangat dekat sampai dengkul kami bersentuhan. "Awasan dikit apa?" kata bapak yang terganggu dengan ulahku. "Merinding pap, nih kamar serem banget hawanya," kataku nyengir. "Hus, jangan ngomong yang aneh-aneh. Kamu fokusin aja sama zikirmu. Ingat, di luar banyak orang. Dan lagi, di luar itu siang," kata bapak mengingatkan. "Tapi dari sini gak kedengeran apa-apa, pap." "Udah, berisik. Ayo wiridan," kata bapak memutuskan obrolan kami. "Suwek," gerutuku. Dan akhirnya aku mau tak mau mengikuti perintah bapak. Dan tanpa ku sadari, di dalam kamar kecil itu banyak penghuni-penghuni yang tak kasat mata yang terus memperhatikan kami. Entah sudah yang keberapa kali aku membolak-balikkan tasbih di tanganku. Sudah penat dan bosan rasanya. Tapi aku selalu berusaha untuk mengingat kembali untuk apa dan sebab apa aku melakukan semua ini. Maka ketika aku menemukan jawabannya, semangatku kembali membara. Tapi aku merasakan bahwa aku memang benar-benar mulai bosan dengan segala ritual ini. Mungkin kalau saja aku tahu wiritan-wiritan lainnya, maka aku tak akan jenuh dengan bacaan yang itu-itu saja. Aku lalu memutuskan untuk membuka mataku. Hanya remang-remang yang bisa kulihat. Beberapa kali aku mengucek-ucek mata agar terbiasa dengan suasananya. Setelah beberapa saat, mataku mulai terbiasa dengan suasana temaram ini. Di hadapanku, bapak masih duduk tenang dengan tasbih yang berputar seiring dengan jari jemarinya. Lalu di sebelahnya juga duduk bersila sambil menundukkan kepalanya. Loh, tunggu. Siapa orang itu? Karena seingatku, hanya aku dan bapak yang berada di dalam kamar itu, tidak ada orang lain yang masuk. Karena aku yakin dengan hal ini, sehusyuk-husyuknya aku pasti akan mendengar bila ada seseorang yang membuka pintu dan masuk ke dalam kamar ini. Tapi aku yakin seyakin-yakinnya bahwa tak ada satu orang pun yang masuk ke dalam kamar. Jadi, siapa orang yang duduk bersila di samping bapak sekarang? Aku jujur tidak tahu. Jantungku mulai berdebar-debar. Di dalam diriku saat ini tengah ramai bertanya-tanya tentang siapakah orang yang duduk bersila itu. Dengan mata yang sedikit kupejamkan karena takut, aku mencoba untuk bisa memperhatikan sosok misterius yang sedang duduk bersila di samping bapak. Namun berhubung kondisi di kamar itu agak gelap, maka penglihatanku agak sedikit tidak jelas. Aku hanya mampu untuk melihat bahwa sosok itu adalah seorang laki-laki karena bentuk perawakannya yang seperti bapak, besar. Kemudian dari segi pakaian,
Laki-laki itu berpakaian seperti orang-orang zaman dulu. Lalu di kepalanya aku juga melihat ada seikat kain yang melilit, membuat rambutnya yang sedikit panjang terikat rapi. Di saat aku tengah sibuk memperhatikan penampilannya, tiba-tiba saja ia berbalik badan, seolah sadar bahwa aku memperhatikannya. Jantungku seperti lupa caranya untuk berdetak begitu sorot matanya menatapku tajam. Dan sosok itu hilang begitu saja. Tapi meskipun hanya sesaat, aku bisa melihatnya dengan sedikit jelas. Laki-laki itu memiliki wajah keriput di sana-sini, menandakan bahwa usianya sudah lanjut. Tapi saat matanya melihatku, aku bisa merasakan bahwa di kedua matanya itu tersimpan muatan ilmu yang hebat. Sorot matanya itu hidup, tajam dan menusuk. Aku menarik nafas dan menghembuskannya dengan cepat dan panjang. Lega rasanya. Himpitan di dadaku saat mataku bertemu dengan mata laki-laki tua tadi langsung menghilang. Aku lalu berusaha untuk mengatur nafasku agar tidak mengganggu konsentrasi Bapak. Setelah tenang, aku kembali untuk larut ke dalam wiridan. Tapi bayang-bayang kakek aneh tadi kembali datang dan membuatku tak bisa konsentrasi. Setelah dicoba berkali-kali dan gagal, aku akhirnya menyerah. Aku membuka mataku lagi. Aku menjelajahi seluruh area kamar ini. Hanya sedikit yang bisa kulihat, sisanya gelap dan remang-remang saja. Kira-kira sampai kapan begini terus? Aku lalu mencoba memperhatikan Bapak yang masih khusyuk dalam wiritannya. Jari jemarinya masih sibuk memainkan bola-bola kecil di tasbihnya. Mulutnya juga masih komat-kamit, matanya juga terpejam rapat. Aku lagi-lagi menghembuskan nafas berat. Sebuah sentuhan tipis dari belakang tubuhku sungguh mengejutkanku. Refleks aku menoleh ke belakang. Sekilas aku melihat sebuah kain putih yang seperti melayang dan menembus ke dalam tembok kamar. Merinding seketika. Aku langsung memepet tubuh Bapak. Bodoh amatlah kalau Bapak keganggu. Yang pasti aku tengah dilanda ketakutan. Dengan sedikit gemetar, aku mencoba meraih tubuh Bapak. Tapi anehnya, padahal jarak antara aku dan Bapak sangat dekat, hanya terpisah sejengkal tangan saja. Tapi entah kenapa, tanganku seperti tak sampai-sampai ke tubuh Bapak. Gemetar tanganku saat itu. Bukan hanya tangan, tapi seluruh badan. Padahal hanya sepotong kain putih yang menembus tembok. Tapi gak tahu kenapa mendadak aku sangat ketakutan. Tanganku yang ingin meraih tubuh Bapak seperti bergerak sangat lambat. Padahal otakku sudah berkali-kali menyuruh agar tangan segera sampai. Tapi anehnya, seperti tanganku menembus udara yang mengandung ruang dan waktu yang lain. Tangan ini bergerak sangat lambat. Astagfirullah, kenapa juga ini? Aku sangat sadar dengan keanehan ini. Jelas waktu berjalan normal di sekitarku. Tapi entah apa, tanganku bergerak sangat lambat di dekat Bapak. Sampai keringat keluar dari dahiku, tanganku masih belum sampai. Ingin rasanya tangan ini kutarik, tapi ada sesuatu yang mendorongku untuk terus meneruskan maksudku untuk mencengkram Bapak. Di saat aku tengah fokus akan keanehan tanganku, tiba-tiba dari belakang seperti ada angin yang bertiup pelan tapi mengagetkan. Sekujur bulu halus di tubuhku berdiri, merinding seketika. Kepala dan leherku langsung mendadak kaku. Otakku langsung menyuruh untuk tidak menoleh ke belakang. Dan aku menyetujui ide itu. Kembali ada sesuatu yang mengenai rambut bagian atasku, tepat di ubun-ubun. Sekali lagi bulu kuduku berdiri. Ya Allah, apalagi ini? Tanyaku dalam hati di sela-sela ketakutan yang semakin menjadi. Kemudian tiba-tiba dari arah belakang terdengar sebuah bisikan. Aku adalah jin pendamping dari Ki Buyut Jabang Bayi. Dan barusan sosok yang kamu lihat adalah sosok dari Ki Buyut Jabang Bayi, leluhurmu.
Begitu aku mendengar bisikan itu, tiba-tiba sebuah perasaan aneh muncul. Bukan perasaan merinding ketakutan ya, tapi merinding karena sebab lain. Bisa dibilang merinding karena senang. Dan begitu aku merasa senang, tanganku yang tadinya bergerak amat lambat untuk memegang Bapak, tiba-tiba langsung bisa menyentuh tubuh Bapak. Bahkan karena aku tadi mengerahkan hampir seluruh tenaga untuk mendorong maju tanganku yang bergerak lambat, dan kemudian tiba-tiba tanganku menjadi normal kembali, maka tanpa sengaja tanganku yang tadinya berniat untuk menyentuh malah jadi mendorong. Kontan Bapak yang sedang khusyuk dalam wiridnya terdorong dan jatuh ke depan. Dalam kagetnya latah Bapakku keluar. Kon. Aku sendiri juga ikut terkejut karena teriakan Bapak. Sontak aku segera memberi isyarat dengan jari telunjuk yang bersilang di atas bibir. Shh, jangan ngomong jorok apa Pak? Lah kamu tadi ngapain dorong Bapak? Gak apa-apa, nanti deh saya ceritain Pap. Di saat aku dan Bapak tengah bercakap-cakap, sebuah kejadian yang mengagetkanku terjadi. Dari tembok di hadapanku muncul sesosok tinggi besar berwarna hitam. Melihat dari penampakan wujudnya, aku mengira itu adalah sosok genderuwo. Dengan muka yang terkejut dan tangan yang gemetar karena kaget, aku memukul-mukul pundak Bapak berkali-kali. Bapakku juga sepertinya paham dengan kelakuanku yang sedikit aneh. Itu Pap, di belakang Bapak ada genderuwo, kataku terbata-bata. Bapak yang mendengarkan perkataanku lalu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Bapak sepertinya tengah mempersiapkan diri. Sebelum berbalik badan, Bapak lebih dulu memegang tanganku dan menaruhnya kembali di pangkuanku. Dengan menepuk-nepuk tanganku, Bapak lalu berbalik badan. Jarak antara Bapak yang masih duduk bersila dengan sosok genderuwo itu mungkin hanya sekitar 1 meter saja. Aku melihat Bapak menatap mata dari genderuwo itu. Tidak lama, sekitar 10 detik saja, kulihat Bapak menganggukkan kepalanya. Kemudian Bapak menoleh kepadaku. Itu bukan genderuwo Nang, tapi Batara Karang, atau bisa juga disebut jenglot, katanya tenang. Aku yang mendengar perkataan Bapak dengan sedikit memberanikan diri menatap wujud hitam di hadapan kami. Aku melihat dari arah kaki sampai kemudian batas matanya. Memang bagi orang awam sepertiku akan sangat sulit membedakan mana yang genderuwo dan mana yang Batara Karang, karena keduanya berwujud amat sangat mirip. Sama-sama tinggi, berwujud hitam, memiliki taring panjang yang menonjol, juga rambut gimbal yang awut-awutan dan panjang. Namun, aku saat itu sudah memiliki pegangan, meskipun baru ilmu yang cetek, sehingga sedikitnya aku bisa merasakan bahwa aura yang dikeluarkan oleh Batara Karang sangat berbeda dengan aura yang dikeluarkan oleh genderuwo. Saat ini di hadapan Batara Karang, aku bisa merasakan aura yang sedikit panas yang memancar keluar dari tubuhnya. Matanya yang berwarna merah menyorot tajam ke arahku. Begitu mata kami saling bertatapan. Tuan. Aku terkejut ketika Batara Karang itu memanggil bapakku dengan sebutan Tuan. Hahaha. Sudah lama kita tidak jumpa, kata bapak tertawa senang. Itu karena Tuan membuang kami begitu saja, sehingga kami akhirnya tidak bisa menampakkan diri di dunia Tuan lagi, kata Batara Karang itu. Maaf, aku terpaksa melepaskan kalian lagi karena aku sedang mengalami masalah ketika itu. Tapi aku sekarang membutuhkan bantuan dari kalian semua untuk menyelesaikan sebuah masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh keturunanku, kata bapak lagi. Mendengar hal itu, Batara Karang itu melihat ke arahku. Aku yang saat itu sudah yakin bahwa Batara Karang ini adalah jin peliharaan bapak, sedikit merasa tenang. Batara Karang itu memperhatikanku dengan cermat,
Kemudian ia kembali melihat ke arah Bapak. Kami semua selamat di alam gaib, diurus oleh leluhur Tuan, Ki Buyut Jabang Bayi. Dan barusan telah menghadap 4 kakek-kakek cebol ke hadapan Ki Buyut Jabang Bayi sambil membawa peti kayu milik Tuan. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi tak lama setelah keempat kakek cebol itu pergi, Ki Buyut Jabang Bayi memanggilku dan menyuruhku untuk pergi mendahului menemui Tuan di kediaman Kiai ini. Batara Karang itu menjelaskan kepada Bapak. Bapak menganggukkan kepalanya. Ya, sebelum kamu ke sini, aku juga sudah bertemu dengan Ki Buyut Jabang Bayi. Dan alhamdulillah, semua ilmu yang dulu sempat aku buang bisa dikembalikannya lagi dengan izin yang maha kuasa. Aku yang memperhatikan percakapan antar kedua makhluk yang berbeda dimensi ini mulai memahami siapa sosok yang tadi duduk di samping Bapak. Oh, jadi itu yang namanya Ki Buyut Jabang Bayi. Aku lalu mendengar Bapak berkata lagi, sekarang kamu kembalilah ke alam gaib dan bergabung dengan teman-temanmu yang lain di dalam kota. Batara Karang itu mengangguk hormat dan tiba-tiba tubuh raksasanya menghilang masuk kembali ke dalam tembok kamar. Setelah Batara Karang itu pergi, Bapak menggeser duduknya menghadap ke arahku. Alhamdulillah Nang, doa kita ternyata dikabulkan oleh Allah, katanya dengan raut wajah yang senang. Alhamdulillah ya Pap. Sebentar lagi akan datang makhluk dari alam gaib yang akan mengantarkan kotak milik Bapak. Salah satunya adalah leluhurmu, Ki Buyut Jabang Bayi. Nanti jangan kaget ya. Aku mengangguk. Aku lalu berusaha menenangkan diri dengan teknik pernapasan yang dulu pernah diajarkan oleh Bang Gunadi kepadaku. Mula-mula aku duduk bersila dan merilekskan tubuh sesantai-santainya. Kemudian aku mulai memejamkan mata. Lalu aku menarik nafas lewat hidung selama 4 detik, lalu mengeluarkannya lewat mulut dengan keras. Begitu aku lakukan berulang-ulang, sampai rasa cemas dan takut yang tadi sempat menghinggapiku perlahan menghilang. Setelah aku berhasil menenangkan diri, aku kembali membuka mata. Kulihat Bapak memperhatikanku dan tersenyum. Ia lalu menganggukkan kepalanya, seperti memberikan pertanyaan apakah aku sudah siap. Dan aku pun mengangguk. Bapak kembali memutar tubuhnya ke depan. Aku mendengarkan Bapak seperti berbisik-bisik. Sepertinya Bapak sedang merapalkan sesuatu. Dan tiba-tiba saja udara di dalam kamar mulai menjadi dingin. Padahal tak ada angin yang masuk ke dalam kamar. Sebentar lagi leluhur kita akan datang dengan didampingi oleh jin dan siluman pendampingnya. Bapak harap kamu tidak ketakutan ya Nang, kata Bapak lagi. Iya Pap. Debar jantungku seperti mulai mengeras dan bisa ku dengar. Sesekali aku beristighfar dan kemudian aku memberikan sugesti pada diriku bahwa yang akan datang adalah leluhur kami, Ki Buyut Jabang Bayi. Gak mungkinlah kakek buyut akan mencelakakan keturunannya sendiri, ucapku dalam hati untuk menenangkan. Dan begitu aku mensugesti seperti itu, aku mulai merasakan ketenangan. Apalagi di sini aku tidak sendirian. Ada Bapak yang pasti melindungiku bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku dan Bapak menunggu dengan gelisah. Dan tidak menunggu waktu lama, tanda-tanda kemunculan mereka mulai semakin terasa. Aku sendiri merasa ada angin yang kecil berputar dari arah belakang tubuh. Rambut di ubun-ubun kepalaku seperti dimainkan jari-jari yang tidak kasat mata. Telingaku juga merasakan seperti sedang ditiup-tiup. Dan jantungku seperti ingin berhenti ketika aku melihat dari tembok di depan kami muncul 2 sosok tubuh yang gemuk dan besar. Keduanya seperti keluar dari dalam tembok. Kedua sosok makhluk gaib itu seperti familiar dan pernah kulihat. Keduanya tak mengenakan baju,
Mereka hanya mengenakan sehelai celana komprang yang sebatas betis kaki. Kemudian di tangan mereka tergenggam sebuah gada besar. Gada itu mereka taruh di pundak mereka. Keduanya memiliki wajah yang sangat seram. Ada taring kecil yang mencuat dari bibir mereka. Setelah aku tanya sama bapak juga searching di internet, wujud kedua makhluk itu seperti gupala, yaitu patung batu yang biasa berada di depan pintu masuk candi. Aku sendiri merasakan takut, tapi bukan ketakutan yang seperti saat aku melihat kuntilanak atau pocong. Mungkin seperti aku takut saat berhadapan dengan manusia hebat. Dan di saat aku memperhatikan kedua makhluk gaib itu, aku mulai sadar akan satu hal, bahwa aku dan bapak sudah tidak lagi berada di dalam kamar, melainkan di sebuah ruangan yang cukup besar. Katanya mereka yang akan datang, tapi ini malah kami yang mendatangi mereka namanya. Lalu saat aku mulai sadar bahwa kami berdua sekarang bukan berada di dalam kamar lagi, melainkan di sebuah ruangan yang besar, perlahan-lahan aku mulai melihat sosok-sosok gaib yang mulai tampak. Di kiri dan kanan kami berdiri berjajar makhluk-makhluk yang seperti seorang penjaga atau prajurit. Dan saat aku perhatikan, mereka memang memakai pakaian prajurit pada zaman dulu. Tidak persis seperti yang di TV memang, tapi entah kenapa aku meyakini hal itu. Di saat aku mulai terbiasa, aku mulai bisa melihat seisi ruangan ini. Kalau diibaratkan ya, itu seperti saat kita berdiri di lapangan yang dipenuhi oleh kabut tebal. Dan secara perlahan, kabut tebal itu mulai menipis lalu menghilang, sehingga kita bisa melihat pemandangan di lapangan itu. Nah, seperti itulah mungkin gambaranku saat itu. Dari dua raksasa, lalu ruangan, disusul kemudian aku melihat para prajurit yang berada di kanan dan kiri kami. Dan saat aku menatap ke depan, aku bisa melihat sebuah anak tangga yang berakhir di sebuah gubuk kecil. Mungkin akan terasa aneh bagi kalian ya, karena kenapa nggak sebuah singgasana yang berada di ujung anak tangga? Tapi nanti akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Pokoknya simak dulu aja ya. Nah, di setiap anak tangga, di kanan kirinya berdiri sosok-sosok gaib yang memiliki berbagai macam bentuk. Ada ular dengan kepala manusia, manusia dengan kepala anjing, batara karang, kakek-kakek aneh dengan wujud manusia biasa, tapi anehnya ia duduk mengambang di udara. Kemudian wanita-wanita cantik dengan ada yang memiliki ekor, tanduk atau tidak bertanduk dan berekor, tapi punya lidah yang keluar menjulur sampai ke dada. Intinya semua makhluk gaib di sana tidak ada yang normal satupun. Tapi memang cantik dan semok sih yang perempuannya. Ditambah pakaian yang mereka kenakan itu sangat terbuka. Lamunan negatifku terganggu ketika bapak berdiri dari duduknya. Aku pun segera berdiri pula. Naiklah kemari keturunanku. Tiba-tiba saja terdengar suara yang bergema di sekitar ruangan ini. Bapak menoleh ke arahku. Ayo Nang, kita disuruh naik. Ajak bapak. Aku mengangguk. Kemudian aku dan bapak berjalan melewati kedua makhluk gaib bertubuh besar yang ada di depan kami. Aku bisa merasakan tatapan tajam yang berasal dari mereka saat aku dan bapak berada di antara mereka. Bisa penyet aku kalau kedua makhluk ini menghantamkan gada besarnya pada kami. Aku tak berani sedikit pun melirik ke arah mereka. Serem bener. Setelah aku dan bapak melewati kedua makhluk besar itu, kini kami dihadapkan dengan anak tangga yang di kiri dan kanannya terdapat makhluk-makhluk gaib dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Mungkin mereka ini adalah jin atau siluman dengan kesaktian yang lebih tinggi dari jin yang biasanya. Aku kembali membatin. Benar. Aku terkejut karena ada sebuah suara perempuan yang menjawab kata hatiku. Kami semua yang ada di atas tangga ini adalah jin dengan kesaktian di atas jin biasa. Suara perempuan itu bergema lagi di telingaku. Tanpa ku sadari, mataku mencari-cari ke atas tangga, berusaha menebak yang manakah yang tadi berkata kepadaku. Dan karena suaranya adalah suara perempuan,
maka otomatis mataku melihat ke deretan perempuan-perempuan yang ada di atas tangga. Tapi kulihat semua wajah mereka seperti beku tanpa ekspresi. Ngeri juga, ujarku dalam hati. Aku dan bapak mulai menaiki anak tangga satu persatu. Dan di kiri kanan kami berjajar makhluk-makhluk mengerikan yang terus memperhatikan kami. Aku sendiri merasa bahwa tatapan makhluk-makhluk itu seperti fokus hanya kepadaku. Entah karena aku yang kepedean atau apa, tapi saat itu hal itulah yang kurasakan. Mungkin mereka merasa asing melihatku, pikirku. Setelah melewati beberapa sosok yang mungkin adalah jin atau siluman berjenis laki-laki, kini aku dan bapak melewati yang berjenis perempuan. Sumpah, kalau saja nggak ada tambahan di sekujur tubuh mereka, mungkin mereka itu sosok-sosok perempuan cantik yang pernah kulihat. Dengan baju-baju tipis yang mereka kenakan, membuat beberapa aurat mereka nyaris tersingkap. Meskipun aku sudah berusaha untuk menguatkan hati dan pikiran, tapi ya tetap aja mataku ini masih curi-curi pandang. Rezeki, pikirku ketika itu. Aku melirik ke arah bapak yang berjalan di depanku. Bapak kulihat terus fokus menatap ke depan, ke arah gubuk yang berada di ujung tangga ini. Apa mungkin di sana itu kediaman Ki Buyut Jabang Bayi? Tanyaku dalam hati. Sebenarnya aku ingin tanya sama bapak, tapi dengan situasi seperti ini, aku tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Dan setelah kami melewati semua makhluk gaib itu, akhirnya aku dan bapak sampai di ujung tangga. Di hadapan kami berdiri sebuah gubuk kecil yang cukup tua dan tampak sudah reot di sana-sini. Aku dan bapak berhenti tepat di depan pintu. Bapak lalu maju selangkah dan mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manjing bae nang. Terdengar jawaban dari dalam gubuk. Aku dan bapak saling pandang. Bapak lalu membuka pintu gubuk. Dengan disertai bismillah, aku dan bapak mulai melangkah masuk ke dalam gubuk. Di dalam gubuk itu, aku bisa melihat ada sebuah ranjang kecil. Bentuknya seperti ranjang zaman dahulu, yang di setiap sisinya ada sebuah besi kecil sepanjang 1,5 meter. Lalu di atasnya melintang 4 buah besi kecil juga. Sebagai akhir ada sebuah kelambu yang mengelilingi ranjang itu. Suasana gubuk yang sedikit gelap membuatku harus fokus dalam melihat sekitar. Ki Buyut, bapak tampak menyapa lebih dulu. Saya datang. Aku langsung menyikut lengan bapak dan berbisik. Kami, kan ada saya juga, Pap. Bapak kemudian meralat kembali perkataannya. Maaf Ki Buyut, maksud saya kami. Kami sudah datang menghadap Ki Buyut. Terdengar suara tawa kecil yang bukan berasal dari ranjang. Padahal aku sudah mengira bahwa Ki Buyut ada di atas ranjang di depan kami. Suara tawa yang aku dengar ternyata berasal dari balik pintu yang tadi bapak buka. Jadi ternyata Ki Buyut sedang berdiri di samping kami sekarang, dan aku tak menyadari hal tersebut. Aku dan bapak sontak segera menundukkan kepala tanda menghormati sosok yang ternyata adalah leluhur kami itu. Bapak merapatkan kedua tangannya di depan dada, lalu diangkatnya sampai ke atas kepala. Maaf Ki Buyut, saya tidak tahu kalau Ki Buyut ada di sebelah kami, kata bapak. Hehehe, tidak apa-apa cucuku, aku tidak akan marah. Apalagi kalian berdua adalah salah satu dari keturunanku, kata Ki Buyut. Tangan Ki Buyut lalu mengusap kepala bapak. Aku yang melihat hal ini merasa seperti melihat seorang bapak yang tengah mengelus-elus kepala anak kesayangannya. Bapak yang berwajah sangar dan berbadan cukup tambun itu juga tampak meresapi sentuhan kasih sayang itu. Di saat seperti itu, aku lalu mencoba untuk memperhatikan sosok yang kini berada di depanku. Sosok Ki Buyut Jabang Bayi, leluhur kami yang konon kabarnya hidup satu zaman dengan Sunan Gunung Jati. Sosok yang dulu musuh yang akhirnya bertaubat lalu menjadi sahabat sekaligus pelindung Kanjeng Sunan. Laki-laki tua dengan kerutan di wajahnya
menandakan bahwa usianya saat meninggal dulu sudah berusia cukup uzur. Karena kata bapak, saat orang sudah meninggal dan bila ia menampakkan wujudnya lagi di dunia, maka dirinya akan memiliki wujud seperti saat terakhir hidupnya. Meskipun berwajah tua, tapi sorot matanya sangat tajam dan tegas. Kumis tipis yang tumbuh di bawah hidungnya menjuntai hampir melewati bibirnya yang berwarna kehitaman. Rambut gondrongnya diikat dengan sehelai kain berwarna hitam. Dan saat kuperhatikan dengan lebih jelas, ternyata kain itu memiliki sebuah corak seperti gambar kujang tepat di bagian dahi. Pakaian yang Ki Buyut kenakan mungkin termasuk pakaian yang sederhana di zamannya. Sebuah baju hitam polos dengan celana komprang setinggi betis kakinya. Sederhana dan ringkas. Mungkin itu adalah ciri-ciri pendekar pada zaman dulu. Sebuah sabuk kulit kecoklatan melingkar di pinggangnya. Saat aku perhatikan bagian bawahnya, ternyata sosok Ki Buyut tidak mengenakan alas kaki. Puas aku memperhatikan keadaan Ki Buyut, aku lalu kembali memperhatikan wajahnya yang ternyata kini sudah berdiri tepat di hadapanku. Hanya berjarak sekitar setengah meter saja. Sangat dekat sekali, sehingga aku bisa melihat bahwa kedua matanya ternyata tak memiliki warna putih. Semuanya hitam. Aku yang terkaget hampir saja memasang kuda-kuda untuk mempertahankan diri. Tapi tangan Ki Buyut sangat cepat dan tahu-tahu tangannya sudah menempel di atas kepalaku. Lalu seperti yang beliau lakukan pada bapak, kini Ki Buyut juga lakukan kepadaku. Kepalaku ia usap-usap dengan lembut. Dan entah kenapa saat tangan Ki Buyut mengusap kepalaku, ada sebuah perasaan yang aneh yang merasuk. Hatiku yang tadinya bercampur aduk dengan berbagai macam perasaan, tiba-tiba menjadi sangat damai dan tenang. Nafasku yang tadinya mengombak karena kaget langsung kembali normal. Badanku langsung terasa enteng sekali, seolah-olah aku bisa terbang bila aku menyentakkan kedua kakiku ke tanah. Sambil mengusap kepalaku, Ki Buyut berkata pelan, "Jadi ini toh cucuku yang lagi bermasalah." Aku ingin sekali mengangguk dan memandang wajahnya, tapi membayangkan bahwa mata Ki Buyut sangat seram. Keinginan itu aku batalkan. Ki Buyut lalu menurunkan kembali tangannya, dan kini beliau berjalan perlahan menuju keranjang dengan kelambu itu. Aku melihat bapak berusaha bertanya dengan isyarat mata apa yang harus dilakukan sekarang. Bapak lalu memberikan isyarat dengan kepalanya bahwa aku harus berjalan mengikuti Ki Buyut. Akhirnya aku dan bapak berjalan mengikuti Ki Buyut ke arah ranjang. Kami berdua berhenti di depan ranjang, sedangkan Ki Buyut duduk di atasnya. Kami berdua terdiam menunggu Ki Buyut berbicara. Setelah batuk-batuk kecil, ia mulai berbicara. "Aku akan langsung berkata pada inti permasalahannya saja, Nam," kata Ki Buyut sambil memanggil nama bapak. "Permintaanmu untuk mengembalikan semua ilmu kesaktian dan benda-benda pusakamu sudah aku terima dan akan kukabulkan. Tapi hanya sebagian saja yang sekiranya akan berguna untuk kepentinganmu dan keluargamu. Aku harap kali ini kau bisa sepenuhnya menjaga amanah yang kuberikan. Aku harap kau tidak akan lagi menggunakan semua kelebihanmu di jalan yang salah," ujar Ki Buyut kepada bapak. Bapak mengangguk. Ki Buyut lalu seperti mengambil sesuatu di belakang tubuhnya. Tak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba saja dari tangan Ki Buyut sudah memegang sebuah peti seperti milik bapak. Jantungku berdebar melihat hal itu. Ki Buyut lalu melambaikan tangannya pada bapak, meminta bapak untuk mendekat ke arahnya. Ki Buyut lalu mengulurkan peti di tangannya kepada bapak. Setelah peti itu bapak terima, Ki Buyut meminta bapak untuk membukanya. Sebelum membuka peti itu, bapak menarik nafas lebih dulu dan menghembuskannya. Mungkin karena bapak juga sedikit tegang. Masih dalam posisi berdiri, bapak lalu membuka peti itu.
Dan karena tinggiku melebihi tinggi Bapak, maka aku juga bisa melihat isi dalam peti tersebut. Sebuah cahaya terpancar keluar begitu peti itu dibuka oleh Bapak. Dan kini aku akhirnya bisa melihat isi dalam peti meskipun tidak semuanya. Benda pertama yang bisa kulihat adalah sebuah benda seperti karet gelang berwarna hitam yang melingkar di atas sebuah wayang. Kemudian benda yang kedua adalah sepasang wayang yang berukuran sedang terbuat dari kayu yang diserut setipis mungkin. Untuk bentuknya aku sendiri kurang jelas, tapi wayang bagian atas sekilas sedikit mirip dengan Hanuman, sang kera putih yang berasal dari cerita Ramayana. Lalu benda-benda lain di bawahnya aku tak bisa melihat karena tertutup oleh wayang itu. Setelah puas melihat, Bapak lalu menutup kembali peti tersebut. Terima kasih banyak atas segala bantuannya, Ki Buyut. Ki Buyut tertawa. Sama-sama, Nam. Yang penting ingat, gunakan seperlunya saja. Dan jangan sesekali kau gunakan untuk melakukan hal yang dilarang agama. Juga satu hal lagi, aku harap bila semua selesai, kau akan kembali ke sini untuk melepaskan semua ilmu yang kau punya. Ingat-ingat pesanku dan pesan Kiai, kata Ki Buyut. Bapak mengangguk. Kemudian Ki Buyut mengarahkan pandangannya kepadaku. Nang, jalan hidupmu saat ini memang sedang turun. Tapi ingatlah bahwa takdir manusia itu sudah digariskan sejak dia dalam kandungan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Semoga sepulang dari sini, masalah yang kau dan keluargamu saat ini rasakan bisa cepat diselesaikan. Aku menganggukkan kepala tanda mengerti akan maksud dari Ki Buyut. Suasana hening. Ki Buyut memandangiku beberapa lama. Setelah menghela nafasnya, Ki Buyut memanggilku untuk mendekat. Mrene Yonang, aku arep panitipaken kasira barang kesayangan Aki. Kien dudu barang sembarangan. Aki yakin Sira bisa ngejaga amanah Aki. Beli kayak mimie Sira. Aku pun segera melangkah mendekati Ki Buyut. Ini kamu pegang dan kamu gunakan hanya di saat-saat yang menurut kamu berbahaya saja. Benda ini hanya bisa kau gunakan sekali. Begitu selesai kau gunakan, maka benda ini akan kembali ke alam gaib dan kembali ke tanganku. Jagalah amanah ini baik-baik, karena sepenglihatanku, kelak kamu akan membutuhkan benda ini. Ingat, hanya sekali saja kau bisa menggunakannya, kata Ki Buyut jabang bayi mewanti-wanti. Kemudian Ki Buyut mengangsurkan sebuah benda yang berada di dalam bungkusan kain putih. Kain putih itu berbentuk seperti dompet orang tua pada zaman dulu untuk menaruh uang. Sebuah kain yang diikat dengan tali. Aku lalu mengucapkan terima kasih atas perhatian Ki Buyut. Kemudian aku memberanikan diri untuk bertanya. Ki Buyut, bolehkah saya melihat isinya sebentar? Ki Buyut mengangguk. Dengan perlahan dan jantung yang berdebar-debar, aku lalu membuka ikatan kain itu. Disertai Bapak yang penuh penasaran melihatku, aku akhirnya mengeluarkan benda kecil yang berada di dalam kain putih tersebut. Ternyata isinya adalah sebuah boneka atau golek kecil yang terbuat dari kayu yang memiliki aroma wangi. Saat kuperhatikan, golek itu memiliki bentuk seperti seorang putri kerajaan pada zaman dulu. Setelah puas meneliti, aku lalu memasukkan kembali golek itu ke dalam kain dan mengikatnya. Golek itu namanya pusaka golek kencana, kata Ki Buyut menjelaskan kepadaku. Cara menggunakannya, nanti kamu hanya mengeluarkan golek itu dari kain. Maka golek itu akan melakukan hal yang diperlukan, jelas Ki Buyut. Kembali aku mengangguk. Pusaka golek kencana, desisku dalam hati. Lalu anehnya,
Setelah aku menerima pusaka golek kencana itu, kepalaku langsung terasa berat. Aku sungguh merasa pusing. Kepalaku terasa berkunang-kunang dan penglihatanku berputar-putar. Aku sampai berpegangan pada Bapak. Saat aku memandang ke arah Bapak, wajah Bapak sepenuhnya seperti spiral, berputar-putar dan terus berputar. Hingga akhirnya pandanganku gelap dan aku tak sadarkan diri. Aku membuka mataku, kulihat di sana ada Bapak, Mang Ujang, Bang Gunadi dan yang lainnya. Bahkan guru Bapak, Kiai ada di situ juga. Aku langsung ingin segera bangun, tapi kepalaku terasa sakit dan berat hingga aku mengurungkan untuk melakukannya. Aku sedikit merasa canggung dan tidak enak. Aku terbaring dan dilihat oleh beberapa pasang mata. Tapi untuk segera bangun, aku masih belum bisa. Tubuhku masih lemas. Sambil memejamkan kedua mata, aku kembali mencoba untuk mengingat hal yang terjadi pada diriku. Dari mulai masuk ke kamar yang gelap, lalu masuk ke alam gaib, bertemu dengan leluhurku Ki Buyut Jabang Bayi. Dan hal terakhir yang kuingat adalah aku pingsan tak sadarkan diri. Tapi kok, kenapa aku bisa di sini? Apa aku sudah kembali ke duniaku kembali? Saat kita ada di alam gaib, kamu pingsan, Nang, kata Bapak seolah tahu akan pikiranku. Aku menoleh ke arah Bapak. Bapak mengangguk. Aku kembali mencoba untuk bisa duduk. Bapak lalu membantuku karena melihatku masih kesulitan. Tidak lama kemudian, Kiai menyerahkan kepadaku sebuah gelas yang berisi air putih. Diminum dulu. Mudah-mudahan kamu dikasih Oke teman-teman, penjelasan dari Ki Buyut Jabang Bayi kita tunda sampai episode berikutnya ya. Karena ini bakal panjang banget nih. Takutnya sebelum selesai kalian udah ketiduran malah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga untuk ramaikan kolom komentar dan tunjukkan eksistensi kalian. Sampai ngantuk-ngantukan ini. Ya sudah, jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Selamat beristirahat, semoga bermimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus-terus noleh mung larani, mbok anggap aku rak duwe ati. Soyo suwe lah kok soyo mbangeti, dijar-jar geng lunja ra tau diri. Omonganmu soyo sengak, dirungokke orang penak, dilawan ora mempan, dikandani malang lawan. Saiki aku pamit daripada soyo sakit. Percuma kau cinta, terus saja kau buatku kecewa. Hati ini tak sekuat itu. Kau tahan ku pergi, tapi selalu saja kau sakiti. Lebih baik cinta sampai di sini. Terus-terus noleh mung larani, mbok anggap aku rak duwe ati. Soyo suwe lah kok soyo mbangeti, dijar-jarke lunjak ra tau diri. Omonganmu soyo sengak,
dirungokke